Layla YouTube. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So sorry, jadi aku baru upload video karena aku lagi sibuk buat daftar program percepatan S2. Jadi Undiksa itu kerja sama pihak luar negeri di Taiwan, yaitu percepatan S2 untuk program S1-nya kan. Jadi semester 7 sekaligus kuliah semester 1 S2-nya gitu. Dan ya syukurlah sekarang aku lolos dan sekarang aku udah ada di Taiwan. Aku udah karantina, ini hari terakhir karantina. Besok aku udah bisa keluar dari hotel dan ke dormitory. Jadi banyak banget yang nanya ke aku ya di sini. Sorry banget karena aku udah lama gak ngecek YouTube sama sekali. Dan ada juga yang sempat nge-DM aku, gimana sih kak biar keterima di Undiksa gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk keterima di Undiksa itu kan ada beberapa jalur. Sudah aku jelasin di video-video sebelumnya, dari jalur SNMPTN, jalur nilai rapot itu, baru jalur SBMPTN, lalu jalur mandiri. Kalau misalnya jalur SBMPTN kayak aku itu tes di mana aku daftar tes dulu, tesnya di UNER waktu itu sama di Malang, tapi yang di Malang aku nggak ambil. Nah setelah lulus dari tes SBMPTN baru aku pilihlah dua pilihan, yaitu di Universitas Veteran Jakarta sama di Universitas Pendidikan Ganesha, dan aku keterima di situ. Lalu aku di sini mau bahas, banyak yang nanya ya kalau di Bali itu murah-murah nggak sih sama seperti video sebelumnya. Kalau di Bali itu kita jadi anak kos itu ada ya yang namanya jajan-jajanan di kampus, makanan di kampus itu yang deket kampus Jalan Abimanyu. Kalau di Singaraja itu murah-murah banget, kalian bisa beli di sana dari ayam bakar sama nasi itu 10.000 gitu. Ada juga yang nanya rekomendasi kos-kosan dari harga rendah sampai tinggi di dekat Undiksa. Kalau untuk harga kos-kosan di Undiksa sendiri itu yang paling dekat adalah Jalan Teleng, Dewi Sartika, Jalan Nusa Indah. Nah, rata-rata harganya itu tinggi-tinggi kalau di sana. Itu ada juga yang di belakang kampus di Jalan Sadewa kalau nggak salah namanya, itu agak mahal juga untuk yang nggak bawa motor gitu kan, sekitar 5 juta 6 juta gitu per tahun. Dan ada kos-kosan elit yang udah ada AC, udah ada ini fasilitas lainnya, deket sama jalan raya dan lain sebagainya, itu mahal juga, ada yang sampai 7 jutaan per tahun ya, per tahun. Kalau untuk harga rendah biasanya cari yang daerah Sambangan sama Bakti Seraga, itu biasanya ada yang 350, 300 per bulannya gitu kan. Per tahun ya bisa 3 juta, 3 juta setengah. Tapi harus bawa motor, soalnya apa? Jauh. Tapi fasilitasnya oke. Kalian udah disediain kamar, meja belajar, lemari, kamar mandi dalam gitu kan. Sama kayak kos-kosan aku dulu itu sempat ngekos di Teleng. Cuman karena aku nggak nyaman sama bapak kosnya dan temen-temenku juga pada pindah, akhirnya aku ngontrak rumah kan di Banyuning sama teman-teman aku yang cewek gitu di Banyuning. Itu sekitar 1 tahun. Terus aku pulang karena covid, aku balik lagi dan aku nyari kos-kosan di Sambangan. Dapatlah bapak kos aku yang sampai sekarang ini aku kalau misalnya ke Singaraja tuh aku pasti ngekos di bapaknya, soalnya bapaknya tuh baik banget kan. Terus congratulations juga buat kalian yang udah lolos dan ngasih tahu aku lewat DM maupun komentar yang ada di YouTube aku maupun di Instagram aku. Makasih udah nonton YouTube aku ya guys ya. Dan ya semoga kalian betah di Undiksa. Undiksa tuh sebenarnya santai perguruan tingginya, asalkan kita tekun, kita nggak neko-neko, pasti bakal gampang aja ngejalaninnya di sana. Oke guys, lanjut. Jadi aku mau cerita beberapa hari aku selama karantina di sini. Aku mau sambil makan ya, ini makanan pagi aku sebenarnya tapi belum aku makan, udah dingin. Jadi aku dikasih di sini makanan 3 kali sehari. Dan menurut aku tuh ya kalau makanan di sini tuh untuk lidah Indonesia tuh agak aneh gitu, karena aku kayak
kurang bumbu lah kalau menurut aku. Tapi nggak tahu ya apa cuma karena di hotel atau di luar makanan di Taiwan tuh bakal enak-enak gitu kan. Makan guys, kalian mau makan belum? Sarapan belum? Ini udah jam 9, udah jam 10, tapi aku baru sarapan. Udah dingin. Jadi selama aku di sini tuh kayak satu orang itu satu kamar dan gabut banget guys. Kayak ngapain gitu kan, satu orang satu kamar, nggak ada temen ngobrol. Jadi aku kadang PC sama temen aku gitu. Terus aku belum mood juga buat video kan, karena tugas aku, laporan PKL aku baru aja selesai. Jadi sekarang hari terakhir aku mood buat video. Ini aku dikasih susu kedelai. Sebenarnya aku nggak terlalu suka susu kedelai, tapi ada kenapa ini susu kedelainya masuk aja di lidah aku. Jadi gitu, selama aku di sini aku udah kangen sama Indonesia, sama Bali terutama ya. Kayak nggak bisa aku jauh-jauh dari Bali. Kayak Bali rumah aku nggak bisa jauh-jauh dari Bali. Baru aja berapa hari dan aku udah kangen sama Bali. Jadi awal mula aku keterima di Fast Track ini kan, aku anak organisasi dulu. Aku organisasi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan kebetulan aku wakil ketua umum 1 di sana tahun 2021 2022. Terus karena aku mikir kayak kalau misalnya aku lanjut lagi ngejabat, aku kayak udah enggak deh, aku mau ngejar pendidikan aku dulu. Akhirnya aku iseng-iseng daftar yang program percepatan ini, karena ada waktu itu pengumuman di share di link grup kelas aku. Ternyata ada temen sekelas juga yang daftar, cewek, dia namanya kan. Aku itu cewek cuman berdua aja yang lolos kan, yang daftar juga cuma berdua aja. Yang lain tuh sisanya cowok. Ada kita berdelapan orang itu 2 cewek, sisanya cowok semua itu yang lolos. Dan ya kita udah di Taiwan semua ya sekarang, dan besok akan melihat dunia Taiwan. Kenapa ya, pas aku kan pesawat aku tuh dari Bali ke New Taipei itu sekitar 5 jaman lah kalau nggak salah tuh. Itu di Bali itu udah sore dan itu hujannya itu kayak hujan kabut, nggak kelihatan apa-apa gitu. Dalam hati kayak udah takut waktu penerbangannya kan, tapi untungnya di atas tuh ya bagus lah, maksudnya kayak nggak kenapa-napa sampai mendarat. Dan mendarat itu udah gelap banget guys. Dan kita tuh di bandara tuh kan, karena kita kan baru pertama semua penerbangan luar negeri, mana nggak diantar kan, kayak udahlah yang penting kita jalan aja bertujuh gitu kan, karena satu teman kita udah berangkat duluan karena kita ada kendala waktu di pengurusan visanya kan. Pokoknya kita tuh dari turun bandara keluar itu udah gelap, dan pas di jalanannya itu mungkin yang salah satu berbeda tuh setirnya ya kali ya. Kita sekarang nyetirnya di bagian kanan gitu, tapi kelihatan aja kayak Jakarta. Jadi kayak menurut aku belum melihat dunia Thailand tuh sebenarnya kayak gimana. Dan besok akhirnya aku lepas dari kandang. Besok akhirnya aku lihat Taiwan tuh kayak gimana. Besok juga ada kelas guys. Ini aku mau cerita, antara kalian pengen dengerin apa enggak ya. Jadi tuh ya, di saat aku ngelewatin ini semua itu benar-benar gak gampang. Banyak banget cobaannya, mulai dari cobaan ekonomi, relationship, sama cobaan mental. Itu banyak banget yang aku alamin. Jadi aku cuma pengen ngasih pesan buat kalian, kalau misalnya apa, tetap berjuang dan tetap semangat, karena ya semua manusia itu punya porsinya masing-masing gitu loh. Kalau misalnya kita jalanin dan tetap percaya, kalau misalnya kita bisa jalanin, pasti bakal tetap berjalan. Udah gitu aja ya guys ya. Aku nggak tahu mau bahas apa sebenarnya, aku cuma random buat video. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Kalau Instagram aku juga ya guys ya, Laila R_. Aku ngubah nama Instagram. Dadah, goodbye.